Ya, konflik antara Amerika Serikat dengan Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro picu ketidakstabilan di kawasan Amerika Latin. Bahkan dikhawatirkan akan semakin memanas seiring dengan langkah negeri pemansam yang mulai menebar ancaman terhadap negara Amerika Latin lainnya. Ketegangan geopolitik kembali meningkat menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Aksi koboi Amerika Serikat terhadap negara Amerika Latin tersebut pun menimbulkan beragam respon dari sejumlah negara maupun lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Apalagi saat ini kondisi geopolitik dan geoekonomi sudah cukup panas dengan konflik yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Eropa Timur, yaitu antara Rusia, Ukraina, Timur Tengah antara Palestina, Israel, kemudian di Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja. Sehingga dengan munculnya konflik baru di Amerika Latin, dipastikan akan meningkatkan ketidakstabilan kondisi global ke depannya. Konflik baru berpotensi meluas di Amerika Latin seiring dengan ancaman baru Presiden Donald Trump terhadap negara Amerika Latin lainnya yang telah memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas dan kelancaran rantai pasok atau logistik global, tidak terkecuali Indonesia. Selain itu, adanya gejolak geopolitik di negara produsen energi seperti Venezuela beresiko meningkatkan volatilitas harga minyak global yang pada akhirnya berdampak pada biaya bahan bakar dan ongkos logistik internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, konflik Amerika Latin, ancam rantai pasok global dan Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, kemudian Bapak Setiadi, Founder and CEO Supply Chain Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Akbar, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak Akbar. Kabar baik, Mas Pras. Happy Kabar New Year baik. semuanya. Siap. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Akbar. Dan kita sapa Pak Setiadi, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, sukses selalu. Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati kondisi global saat ini. Pak Akbar, sebagai pelaku usaha di sektor logistik ini, apa yang bisa kita cermati dengan kondisi geopolitik yang semakin memanas? Karena kita tahu ada beberapa wilayah tadi sudah disampaikan, kemudian sekarang di Amerika Latin nih, Amerika Serikat dengan negara-negara tetangganya. Silakan Pak Akbar. Iya, terima kasih again Mas Pras. Tentu tindakan daripada Amerika Serikat terhadap satu negara yang berdaulat yaitu Venezuela akan menaikkan suhu politik, suhu geopolitik semakin memanas, ya. Dan kalau kita lihat ini kita kembali ke zaman primitif, Homo homini lupus. Oke. Ya, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tentu kalau kami lihat ini akan mengundang sekutu-sekutu daripada negara berdaulat Venezuela seperti China dan Rusia, tentu akan merasa terganggu karena Venezuela ini sebagai pemasok utama energi, BBM, tembaga, dan juga mineral lainnya kepada negara-negara China dan Rusia beserta sekutunya. Tentu di awal saya sampaikan bahwa geopolitik landscape-nya akan berubah. Tentu kita lihat dampaknya Mas Pras, yang saya mengamatinya bagi Indonesia, bagi negara kita, bukan hanya dampak daripada global supply chains, tetapi bagaimana kita mengantisipasinya. Tentu ini memberikan satu challenge kepada negara kita untuk mengantisipasi perlakuan daripada negara adidaya USA ini kepada negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Jadi bukan hanya global supply chain, tetapi ini mengenai geopolitik yang sudah harus kita antisipasi, Mas Pras. Oke, itu dia. Antisipasi mitigasi seperti apa yang perlu disampaikan juga mungkin dari SCI, dari Supply Chain Indonesia melihat bagaimana kalau melihat kondisi saat ini. Apakah akan berdampak kalau memang tadi Pak Akbar sudah sampaikan, oke lah sudah pasti akan berdampak, tapi yang perlu disiapkan adalah mitigasinya. Nah, dari SCI sendiri melihat bagaimana sih dengan kondisi logistik global nantinya dan juga Indonesia ke depan? Ya, saya sangat setuju dengan disampaikan oleh Bang Akbar tadi, bahwa konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela ini bisa akan kemudian berlanjut atau kemudian meluas.
Dan ini yang tentu akan mengganggu di samping tadi masalah logistik global, ya global value chain itu, kemudian juga akan berpengaruh juga ke industri, ke ekonomi dan seterusnya. Nah, sehingga yang kita khawatirkan tidak hanya dampak terhadap harga energi atau pasokan komoditas pangan misalnya, itu juga ini akan bisa mengganggu perekonomian secara global. Dan itu akan mengganggu, mengakibatkan berbagai hal yang bisa berdampak lebih buruk lagi. Baik, itu dia terkait dengan komoditas energi dan pangan. Nah, kalau misalnya Pak Akbar melihat Venezuela ini seberapa besar sih perannya kalau kita lihat ini negara-negara Amerika Latin lainnya ya terkait dengan rantai pasok global begitu karena menjadi salah satu juga negara produsen minyak bumi terbesar di dunia juga ini Pak Akbar. Iya, Venezuela ini bagian daripada global supply chains di dunia. Ya. Mineral, tembaga, apalagi energi menjadi pemasok hampir 60% di dunia. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi Indonesia dan bagi negara ASEAN lainnya. Dari sisi global supply chain-nya tentu belum terdampak secara langsung hari ini. Okay. Tetapi dampak dominonya yang harus kita antisipasi yang disampaikan Kang Setiadi tadi, tentu akan menaikkan biaya tarif freight cost-nya, ada shortage container, dan dari sisi komoditi yang saya sebutkan tadi tentu akan jadi isu pada saat kapal break bulk untuk masuk ke negara ASEAN khususnya di Indonesia. Yeah. Nah, Mas Pras, yang kita ingin sampaikan rasanya program daripada Astacita Presiden Indonesia yaitu kemandirian dan kedaulatan pangan, energi, teritorial, ini seharusnya sudah sangat tepat, hanya percepatannya yang sangat kita perlukan. Karena kedaulatan pangan, energi, dan keamanan teritorial ini memberikan bukti bahwa jangan sampai kita tergantung kepada internasional. Okay. Dan rasanya perang Ukraine dengan Rusia belum selesai, ya, terus di Middle East juga belum selesai, ditambah sekarang invasi daripada USA ke Venezuela, harusnya kita melihat dari kacamata dalam negeri, ya. Jadi tidak ada waktu lagi untuk menunda daripada realisasi ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita. Sehingga rasanya program Astacita ini perlu kesulitan daripada semua kementerian dan lembaga untuk memperkuat, salah satunya adalah supply chains nasional kita, Mas Pras. Oke, dia. Kalau kita bicara mengenai supply chain nasional begitu untuk menjamin tadi ketahanan pangan, ketahanan energi, tentu juga perlu kita antisipasi dan juga perlu kita perkuat. Langkahnya seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Akbar. Pasti Adi kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa kinerja ekspor Indonesia dengan rentang waktu Januari sampai dengan November 2025 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia kinerja ekspor Indonesia, fluktuasinya cukup kencang ya di sepanjang tahun 2025 dari Januari di 21,45 miliar dolar Amerika Serikat, sempat memang menyentuh level tertinggi di bulan Juli Agustus yaitu 24,75 miliar dan 24,96 miliar dolar Amerika. Namun setelah itu September, Oktober, November ini cenderung mengalami tren sedikit menurun begitu ya untuk kinerja ekspor Indonesia dari 24,68, 24,24 miliar, kemudian di November 22,52 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk kinerja impor. Lantas bagaimana juga dengan importasi terhadap produk-produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh Indonesia? Kita akan cermati bersama dengan rentang yang sama Januari sampai dengan November 2025. Ini dia. Untuk importasinya tidak jauh berbeda, fluktuatif sekali pergerakannya, memang sempat tertinggi justru di bulan Oktober 21,84 miliar dolar Amerika Serikat, namun di bulan November turun lagi 19,86 miliar dolar Amerika. Apakah memang ini bagian dari front loading yang dilakukan oleh teman-teman industri begitu ya untuk menyambut juga nanti ada momen Nataru, kemudian juga nanti ada momen Lebaran juga ya yang akan kita jelang sesaat lagi. Dan bagaimana dengan faktor pemicu dari biaya logistik tinggi di Indonesia itu apa saja?
Ya, ada beberapa poin, ada infrastrukturnya sendiri, kemudian proses bisnis, regulasi, dan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Itu dia beberapa poin dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Alfi, kemudian juga Bapak Setiadi, Founder dan CEO Supply Chain Indonesia. Ya, dengan beberapa data yang sudah disampaikan. Nah, Pak Setiadi sendiri melihat bagaimana Pak, kalau tadi yang disoroti juga selain kondisi global, tapi kita juga perlu membenahi, memperkuat nih supply chain dari sisi mungkin infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Seperti apa yang Anda inginkan, Pak Setiadi? Baik Mas Pras, sebelumnya sedikit saya ingin sampaikan bahwa kondisi logistik atau kondisi ekonomi Indonesia ini juga tentu dipengaruhi oleh kondisi global. Ya. Seperti misalnya konflik Venezuela Amerika, ini tentu juga akan memberikan dampak walaupun nggak langsung terhadap ekonomi dan industri Indonesia. Nah, sehingga ini ujung-ujungnya akan bisa berdampak juga terhadap ekspor. Nah, sehingga yang perlu kita cermati tentu industri harus segera menyiapkan mitigasi risiko. Ya, tentu dengan menerapkan misalnya risk management yang handal. Oke. Membangun supply chain yang resilient juga satu hal yang sangat penting. Kemudian apa kaitannya dengan domestik? Nah, ini yang sangat kita sayangkan bahwa kita sangat tergantung sekali dengan pasokan dari luar. Ya, importasi kita itu kan terbanyak untuk dua hal. Yang pertama untuk bahan baku, kemudian untuk barang modal. Ya. Untuk konsumsi itu relatif sedikit. Dan ini yang menjadi masalah karena sedemikian tergantungnya kita dengan importasi atau barang-barang dari luar. Nah, sehingga satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun rantai pasok domestik, rantai pasok nasional, sehingga akan mengurangi ketergantungan. Yang pasti kita punya kekayaan alam yang luar biasa, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Oke. Tapi yang jadi masalah, kita belum bisa membangun industri yang berbasiskan atau mengolah komoditas atau bahan baku lokal ini. Ya, sebagai contoh yang sangat sering kita sampaikan bahwa 90% lebih bahan baku untuk farmasi itu dari impor, dari luar. Dan ini menjadi satu contoh yang harusnya mendorong kita dan juga dengan dukungan pemerintah untuk kemudian melakukan pengembangan industri dengan tadi mengembangkan berbagai instrumen seperti infrastruktur, Oke. birokrasi, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu dia. Kalau misalnya terjadi konflik yang semakin meluas, nah di titik mana begitu rantai pasok global yang mungkin terjadi ini yang akan terganggu dan sejauh mana kalau memang dampaknya terhadap Indonesia dari sisi Alfi misalnya Pak Akbar melihat kapan? Apakah bisa dalam waktu yang cepat atau sebenarnya tidak akan terlalu signifikan lah dampaknya terhadap Indonesia, Pak Akbar? Jujur aja Mas Pras, sebenarnya kita mempunyai base modal yang sangat mumpuni. Oke. Dengan konsumsi yang sangat tinggi, populasi yang sangat tinggi, sangat besar, 250 juta penduduk gitu ya. Lalu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu hilirisasi. Oke. Ya, tinggal memang yang tadi ditampilkan oleh Mas Pras mengenai parameter ataupun key driver daripada logistik, ada infrastruktur, ada sumber daya manusia, ada regulasi, dan lain sebagainya, IT. Nah, yang kami alami sebagai pelaku saat ini adalah kepastian hukum, ya, kepastian regulasi, kepastian berusaha. Memang sampai hari ini kita belum menemukan orkestrasi harmonisasi regulasi yang pro bisnis. Oke. Ya, baru saja Badan LPS mengumumkan KLBI 2025, di mana ada regulasi yang mengatur usaha-usaha logistik, forwarder dan pergudangan dan kepabeanan itu overlapping dengan jasa-jasa lainnya. Nah, tentu ini membangun ketidakpastian, keresahan daripada pelaku logistik nasional kita. Jadi jangankan dampak daripada perang di internasional, justru kita menghadapi perang di dalam negeri sendiri, Mas Pras. Oh, oke. Ya. Iya. Ini yang harus kita lihat sebenarnya. Jadi kalau Kang Setiadi bilang
tadi kita sudah masuk ke risk supply chain management, ya tadi mitigasinya. Betul. Tetapi risk sesungguhnya itu adalah di dalam negeri sendiri. Nah, ini saya melihat dan merasakan di lapangan belum ada sense of crisis daripada regulator yang melahirkan regulasi-regulasi yang seharusnya mendukung kepastian berusaha. Ya, kami dari Alfi seluruh Indonesia sudah melayangkan surat, sudah menyampaikan di media bagaimana kepastian supply chain ini untuk memastikan distribusi kelancaran arus barang dari hulu ke hilir dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran. Ini akan sulit kita capai. Ya, nah kalau kita lihat bagaimana China ya dengan One Belt One Road-nya. Ya. Okay. Ini sudah melakukan integrasi transportasi logistik hampir seluruh dunia. Tentu ini yang ditakutkan oleh Amerika. Ya, okay. Jadi dengan topik hari ini, Mas Pras, tentu pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat juga harus melakukan antisipasi bagaimana quick win-nya melakukan segera kerjasama logistik ya dengan negara-negara yang jauh lebih menghargai perdamaian, yang jauh lebih menghargai keberadaan daripada global supply chain tadi, misalnya dengan BRICS, dengan China dan lain sebagainya. Karena tidak tertutup kemungkinan Presiden Amerika bahkan sudah mengancam negara-negara lain selain daripada negara Venezuela. Iya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi untuk melakukan mitigasinya, melakukan antisipasinya di dalam negeri, gitu Mas. Karena efek dominonya pasti ini soal waktu aja. Gitu. Itu dia. Justru berarti yang harus diperkuat di dalam negeri kita sendiri begitu ya untuk bisa menahan gempuran dari global tadi. Nah, Pak Setiadi, lantas bagaimana kalau kita bicara sebagai praktisi supply chain? Gangguan yang lebih cepat ini memukul sisi bagian yang mana ya kalau kita bicara mengenai sektor logistik di Indonesia? Produksinya kah, distribusinya atau konsumsinya nih Pak Setiadi? Yang pertama dampak ke produksi karena kaitan dengan bahan baku. Ya, pasokan energi, pasokan pangan dan sebagainya ini akan secara langsung mengganggu sisi produksi. Nah, kemudian kaitan dengan distribusi, ini kaitan dengan transportasi. Karena konflik yang terjadi secara luas, ini akan berdampak terhadap kelancaran arus transportasi. Atau bahkan konflik dengan dua negara pun ini juga bisa menghambat. Kemudian yang ketiga terkait dengan konsumsi juga seperti itu. Karena kaitan dengan kita tadi saya sampaikan bahwa kita butuh impor bahan baku, ketika bahan baku itu terganggu, maka dari sisi konsumsi pun akan terganggu dengan kemudian munculnya atau meningkatnya harga bahan baku, kemudian biaya transportasi, dan ujungnya adalah harga dari produk itu sendiri. Satu hal yang saya melengkapi tadi Bang Akbar kaitan dengan ketidakpastian. Saya sangat setuju bahwa satu hal yang menjadi masalah di rantai pasok itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini akan menjadi sangat-sangat rumit karena terjadi di dua sisi pasokan, sisi permintaan. Nah, dari sisi pasokan ini akan berjalan di sepanjang rantai, melibatkan sekian banyak pelaku. Nah, kita bayangkan tadi Pak Akbar sampaikan masalah regulasi. Kalau satu mata rantai terganggu akibat regulasi, kemudian kita bisa lihat bagaimana kemudian akumulasi dari gangguan yang terjadi ini akibat ketidakpastian regulasi dan sebagainya, yang ujung-ujungnya akan menghambat efisiensi dari logistik atau rantai pasok. Karena yang kita bangun adalah rantai pasok secara end-to-end. Ya, demikian Mas Pras. Baik, itu dia ya. Lagi-lagi memang kita bicara berarti bagaimana koordinasi antara lintas pemangku kepentingan ya di sektor logistik yang tadi harmonisasinya harus ada, sinkronisasinya juga ada, kemudian siapa yang mengorkestrasinya juga harus jelas begitu. Sehingga uncertainty tadi diharapkan di tahun 2026 ini ya paling tidak semakin tipis lah, semakin kecil begitu. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti bagaimana solusinya di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Setiadi dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Alfi, dan juga Bapak Setiadi, Founder and CEO Supply Chain Indonesia. Nah, bagaimana kalau melihat dengan beberapa tantangan tadi justru di dalam negeri yang harus dikuatkan, Pak Akbar sebagai pelaku yang sudah cukup lama berkecimpung di sektor logistik,
apa nih bottleneck? Karena kita tahu juga kan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan kan ada Satgas the bottlenecking. Nah kalau dari sisi logistiknya di mana nih yang harus segera dipecahkan? Iya, karena kita kalau disampaikan oleh Pak Presiden, kita sudah terlalu lama menjadi orang Indonesia, Mas Pras. Oke. Ya, jadi rasanya di tahun 2026 ini pemerintah sudah harus memikirkan untuk menciptakan hukum logistik nasional. Baik. Ya, artinya menginisiasi regulasi logistik. Memang di Kemenkoekwin sedang difinalisasi draft Perpres ya logistik nasional mengenai daya saing. Oke. Tapi rasanya kita sebagai pelaku langsung gitu mengharapkan regulasi itu sifatnya permanen, ya, tidak berganti rezim terus peraturan itu berubah lagi. Kita punya Perpres nomor 26 tahun 2012. Ya, kita punya dahulu kita punya MP3I ya. Rasanya Perpres yang dan sistem logistik nasional itu blueprint kita itu udah sangat mumpuni, tinggal ada penyesuaian minor untuk disempurnakan sesuai dengan dinamika logistik baik dalam negeri apalagi global gitu. Jadi kita harap regulasi itu bisa menjadi undang-undang, Mas Pras, ya, sehingga ada kepastian hukum ya bagi pelaku yang tadi disampaikan, supply dan demand-nya juga bisa kita orkestrasi secara terintegrasi dari 18 kementerian dan lembaga. Jadi jujur saja ego sektoral dari setiap kementerian dan lembaga ini masih sangat kuat sampai hari ini. Bagaimana koordinasi itu tidak cukup waktu untuk disosialisasikan kepada pelaku usaha, termasuk Kadin, gitu. Karena kami berinduk di Kadin, ini regulasi-regulasi itu masih berulang, tidak dilakukan sosialisasi, tidak mendengarkan masukan daripada pelaku langsung, sehingga terjadi satu miss di lapangan, dan ini pasti akan berdampak pada biaya logistik yang semangatnya untuk menurunkan ya, yang hari ini kita declare 14% harusnya turun secara gradually, tentu ini tidak akan bisa terwujud, bahkan sangat berpotensi untuk menimbulkan inflasi. Ya, kita sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%, kalau inflasinya kita nggak bisa kontrol karena didrive oleh biaya logistik nasional yang uncertainty tadi, tentu semakin jauh cita-cita 8% itu, Mas Pras. Oke, itu dia. Lagi-lagi memang kebijakan yang harus kuat dan tadi butuh payung hukum yang lebih kuat juga ya kalau bisa jadi undang-undang, sehingga ini akan terus bertahan untuk jangka waktu yang lama meskipun ada pergantian pemerintahan. Nah, dari Supply Chain Indonesia melihat, Pak Setiadi, bagaimana potensinya kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa terintegrasi lah kalau bicara mengenai sistem logistik nasional kita ini, Anda melihat seperti apa? Paling tidak ini bisa menjadi buffer loh kalau pada saat kondisi global terjadi seperti saat ini, di mana konflik geopolitik, geoekonomi di dunia kan saat ini semakin meluas begitu, Pak Setiadi. Ya, baik Mas Pras. Kalau kita bicara mengenai konflik geopolitik kaitan dengan pasukan permintaan, kita seringkali bicara bahwa ini kaitannya dengan industri, dengan perusahaan, dengan bisnis. Tetapi kalau kita lihat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi, maka ini seharusnya tidak hanya menjadi fokus dari dunia industri, tapi juga harus menjadi strategi dari pemerintah untuk melakukan mitigasi, antisipasi dan sebagainya seperti itu. Nah, izin menyambung yang disampaikan oleh Bang Akbar kaitan dengan strategi pemerintah ini. Nah, kita tentu tadi sampaikan kita perlu peraturan regulasi yang sifatnya permanen. Tadi Mas Pras sempat sentil kita perlu undang-undang. Dan saya sangat setuju bahwa salah satu hal yang membuat implementasi dari disampaikan oleh Bang Akbar tadi, Perpres 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan logistik nasional, itu karena hierarki dari Perpres ini 2 tingkat di bawah undang-undang. Undang-undang, peraturan pemerintah, baru peraturan presiden. Dan ini menjadi satu hal, begitu regulasinya itu kurang kuat, maka implementasinya
menjadi tidak optimal. Nah, mengapa ini berundang-undang? Karena bicara mengenai logistik, ini adalah sifatnya multidimensional, multisektoral, dan multi-stakeholder seperti itu. Dan kemudian yang kedua kaitan dengan pentingnya undang-undang, bahwa moda-moda transportasi ini diatur dengan undang-undang. Mohon izin Bang Akbar, ada undang-undang pelayaran, undang-undang penerbangan, undang-undang angkutan jalan, undang-undang kereta api dan sebagainya. Tetapi logistik sebagai payung ini ditetapkannya dalam hierarki sebagai perpres. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati bersama. Kemudian yang kedua, ya mohon izin Bang Akbar, yang sering kita diskusikan bahwa kita perlu satu kelembagaan yang sifatnya permanen. Ya mungkin Dewan atau Badan Logistik Nasional. Jadi disampaikan oleh Bang Akbar, ada mungkin sekitar 18 kementerian lembaga instansi yang terkait dengan logistik. Ada 3 Kemenko yang sekarang menaungi logistik. Ini akan menjadi sangat sulit begitu kita perlu integrasi, sinergi, kolaborasi, dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya dengan undang-undang dan badan yang sifatnya permanen, ini akan mendorong perbaikan dan pengembangan logistik secara sistematis, secara sistemis, dan juga secara berkesinambungan. Baik. Nah, terakhir Pak Akbar, Anda melihat bagaimana tahun 2026 ini terkait dengan industri logistik nasional kita? Apakah tantangannya akan lebih challenging lagi begitu, atau akan membuat industri semakin kompak begitu dan solid? Silakan. Ya, kalau challenging memang setiap tahun, setiap masa selalu ada, Mas. Ya. Tetapi yang membuat surprise pelaku industri logistik kita di 2025 yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh BPS, ya ini perlu segera ditinjau ulang, ya karena ketidakpastian daripada regulasi ini justru yang memberikan dampak yang jauh lebih besar dan langsung daripada perang US dengan Venezuela, ya daripada perang Ukraine, daripada Uni Soviet gitu, dan lain sebagainya di global atau geopolitik. Tetapi geopolitik domestik kita justru ini perang sesungguhnya yang dihadapi oleh pelaku dan pelaku logistik, bahkan industri nasional kita, Mas Pras. Nah, inilah yang harus kita suarakan dan harus kita duduk bareng kembali, bahwa kedaulatan bahkan kemandirian itu harusnya dimulai daripada kita semua. Ya, bukan hanya slogan gitu ya, tetapi kementerian dan lembaga yang terkait bisa duduk bareng dengan pelaku usaha nasional gitu ya, baik itu BUMN, baik itu BUMD, private sector, bahkan koperasi. Dan rasanya ini belum kita lihat secara langsung dampaknya kepada ekonomi nasional, dan rasanya saya bilang tadi bahwa sangat susah untuk merealisasikan pertumbuhan 8% ekonomi kita bila mana kementerian dan lembaga ini tidak melakukan satu introspeksi untuk melakukan integrasi kebijakan yang pro bisnis, Mas Pras. Saya kira itu aja, Mas Pras. Berarti memang dibutuhkan satu payung hukum yang kuat begitu, mengingat tadi setara dengan beberapa sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan sektor logistik, ya transportasi termasuk di dalamnya, dengan transportasi darat, lautan, udara, sehingga akan ada satu integrasi yang kuat ya, kebijakan yang setara lah kalau kita bicara begitu, sehingga nanti dari turunan ke bawahnya juga akan satu suara begitu ya. Baik, Pak Akbar Pastiadi, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak nih atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa terkait dengan konflik yang semakin memanas di Amerika Latin terhadap sektor logistik di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Akbar Pastiadi, terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Pemerintah kembali menggunakan strategi front loading dalam pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini. Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan penerbitan utang pada tahun 2026 akan fokus pada efisiensi pembiayaan APBN serta pengelolaan risiko yang terukur. Pemerintah kembali menggunakan strategi front loading untuk pembiayaan APBN pada tahun ini. Kementerian Keuangan bahkan sudah menjadwalkan lelang SBN dan surat perbendaharaan negara berbasis konvensional maupun syariah pada kuartal 1 2026.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan lelang SBN sebesar Rp220 triliun selama periode Januari hingga Maret 2026. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan strategi penerbitan utang untuk kebutuhan pembiayaan program-program APBN 2026. Ia menyebut penerbitan utang pada 2026 akan fokus pada efisiensi pembiayaan APBN serta pengelolaan risiko yang terukur. Selain itu, pemerintah juga menargetkan terjaganya portofolio utang yang optimal serta pengelolaan risiko yang dilakukan secara menyeluruh yang mencakup risiko pasar seperti pergerakan suku bunga dan nilai tukar serta risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk. Pembiayaan utang dilakukan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara efisien. Efisien meaning dari sisi biaya, minimal dari sisi risiko, acceptable, terkelola, terkendali. Kemudian juga kedua dengan mempertahankan portofolio utang yang optimal, yang terkelola risikonya, baik terkait dengan risiko pasar, pergerakan bunga, pergerakan kurs maupun dari sisi refinancing risk. Sehingga strategi pembiayaan utang tahun 2026 ingin memastikan tidak saja terpenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara efisien, tetapi juga portofolio utang akan tetap optimal. Lebih lanjut, Suminto mengungkapkan pemerintah akan meningkatkan penerbitan surat perbendaharaan negara dan surat perbendaharaan negara syariah dengan tenor di bawah 1 tahun pada 2026. Kebijakan ini telah mulai dijalankan sejak kuartal 4 2025. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi front loading amankan pembiayaan APBN 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, dan juga Bapak Hadi Nenggolan, Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Hadi, apa kabar? Kabar baik, semangat tahun 2026. Baik, Happy New Year juga. Ini menarik kalau kita cermati terkait dengan bagaimana front loading ini bisa mengamankan APBN kita di tahun 2026. Review dari Pak Joshua ya terkait dengan pemanfaatan SBN, SBSN sendiri untuk pembiayaan APBN ini bagaimana sih? Apakah memang ini menjadi strategi yang tepat juga begitu untuk bisa meningkatkan likuiditas dan menjaga kesehatan APBN kita begitu? Ya, saya pikir memang pemanfaatan SBN ataupun SBSN ini sebagai tulang punggung ya pembiayaan APBN ini pada dasarnya sangat wajar ya karena instrumen ini memang memberikan pemerintah ruang untuk mengelola arus kas dan juga untuk menutupi defisit dan juga membiayai pelunasan utang jatuh tempo ya secara terukur. Sekaligus juga ini akan membangun juga kurva imbal hasil rupiah menjadi acuan biaya dana bagi sektor keuangan. Namun memang tentunya di tengah tantangan fiskal dan juga gejolak global, tentunya kualitas dari strategi ini lebih penting juga gitu ya daripada sekedar volume penerbitannya. Jadi kuncinya memang tadi pada bagaimana disiplin defisit dan juga kejelasan dari arah belanjanya, produktivitas belanja, serta juga kemampuan bagaimana menggeser komposisi pembiayaan menuju profil utang yang lebih resilient terhadap gejolak dari eksternal ya. Jadi artinya bagaimana pemerintah mampu untuk memperpanjang misalkan jatuh tempo rata-rata utang, mengurangi porsi dari utang falas ya. Karena tadi tentunya kalau misalkan risiko nilai tukar ini meningkat dan juga mengoptimalkan instrumen-instrumen jangka pendek. Karena pemerintah juga di tahun ini berencana untuk juga meningkatkan penerbitan SPN ya untuk tadi manajemen kas tanpa juga menumpuk risiko pembiayaan utang refinancing gitu ya. Jadi artinya tekanan kebutuhan pembiayaan itu juga nyata tapi tercermin tadi dari besarnya realisasi penerbitan di 2025 ya baik itu SUN ataupun SBSN yang menunjukkan tadi pasar domestik ini menjadi penopang utama ya ketika tadi ketidakpastian globalnya masih tetap tinggi dan kalau kita melihat dari basis investornya perbankan lalu juga dana pensiun, asuransi dan juga Bank Indonesia tentunya ini masih menjadi basis investor domestik yang diharapkan akan tetap bisa menjaga stabilitas pembiayaan bagi pemerintah di tahun ini sehingga dapat bisa mendukung tadi program-program prioritas pemerintah di tahun ini. Berarti bisa dikatakan strategi front loading ini juga sudah tepat diterapkan kembali di tahun 2026, Pak Joshua.
Iya, karena kita perlu melihat juga sekalipun memang SAL ya, penggunaan SAL ini kan sudah dialokasikan untuk ditempatkan di perbankan himbara ya. Oke. 276 triliun minus 75 triliun ya. Karena kemarin juga Menkyu sudah mengatakan bahwa mengalokasikan 75 triliun untuk belanja-belanja tertentu mengalokasikan belanja-belanja ditarik kembali ya oleh Menteri Keuangan, namun 200 triliun plus itu pun juga sebenarnya masih akan bisa, kalau kita melihat dana SAL pemerintah pun juga masih tetap besar ya untuk bisa mengakomodir belanja-belanja pemerintah di awal tahun ini. Karena kalau kita melihat di belanja awal tahun ini kan yang membedakan dari tahun lalu adalah MBG, misalkan MBG kan mungkin baru mulai start itu di pertengahan tahun, mungkin kuartal kedua ya. Nah, tapi MBG tahun ini kan sudah mulai start di awal tahun, sehingga makanya ada alokasi peningkatan ataupun belanja yang cukup besar, sehingga oleh sebab itu strategi front loading ini saya pikir memang tepat ya, karena kemungkinan juga mungkin kalau kita melihat dari sisi penerimaan perpajakan mungkin belum sepenuhnya juga optimal. Jadi sehingga saya melihat bahwa kebijakan strategi front loading cukup tepat untuk memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul di tahun ini. Oke, itu dia. Kalau kita bicara mengenai strategi front loading sudah tepat ya untuk memitigasi, juga kita tahu dinamika kondisi global saat ini. Nah, dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Hadi Anda melihat langkah pemerintah untuk bisa menarik lagi dana-dana segar begitu ya dengan adanya SBN, SBSN begitu untuk bisa memperkuat APBN kita, Pak Hadi? Ya, kalau kita dari pengusaha tentu pada tataran taktis dan praktis ya. Ya. Yang pertama kita menganalisa bahwa strategi front loading ini menurut kita masih satu hal yang wajar, dan menurut saya juga ini bagian dari kreativitas yang mesti harus dikelola lebih baik lagi oleh pemerintah Republik Indonesia, tentunya melalui Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya yang ingin kita tekankan di sini adalah saya sepakat tadi dengan Pak Joshua bahwa ada beberapa proyek-proyek strategis pemerintah yang menurut saya itu juga menjadi padat karya ya. Tadi dimention misalkan ada MBG ataupun terkait tentang swasembada pangan, energi dan sebagainya yang notabene-nya itu kan memang sudah starting di awal tahun ini. Contoh misalkan tadi juga saya barusan koordinasi, karena kita memang juga hari ini di pengusaha di HIPMI punya kolaborasi dengan pemerintah terkait tentang pembangunan dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia. Per hari ini juga sudah jalan kembali penerima manfaat dari MBG itu sendiri. Artinya kan putaran ekonomi tidak seperti proyek-proyek yang lain yang mungkin baru efektif di bulan April atau Maret atau mungkin pertengahan tahun, tapi ini sudah di awal tahun. Jadi menurut saya kita dari HIPMI kebijakan front loading ini menurut kita adalah suatu hal yang tepat, bagaimana di awal ini sudah langsung diakselerasi, maksud saya begitu. Itu dia, akselerasi APBN berarti ada belanja APBN juga yang diharapkan bisa menggerakkan sektor ekonomi. Nah, kalau kita bicara mengenai tahun 2026, apa yang perlu kita mungkin garis bawahi dari HIPMI sendiri begitu, Pak Hadi? Nah, kalau kita mengusulkan bahwa pemerintah mungkin melakukan evaluasi agar mungkin yang dulunya banyak ya pembiayaan yang sifatnya infrastruktur ataupun hal-hal yang tadi mungkin kan misalkan di Palas dan sebagainya, bagaimana melakukan satu reform ya di tahun 2026 ini biar sejalan ini dengan arahan Pak Presiden Prabowo, fokus bagaimana proyek-proyek pemerintah ini fokus satu yang luar biasa ya, berdampak menurut saya ini padat karya ya, MBG. Bagaimana bisa masuk di sana. Yang kedua terkait tentang hilirisasi pertanian yang hari ini kita juga sudah ya ditunjukkan juga kemarin kita deklarasi Indonesia sebagai negara yang sudah swasembada pangan. Ya. Yang ketiga adalah Koperasi Merah Putih ini juga ini kan luar biasa kan. Itu kan 240 triliun juga. Nah, ini kan butuh akselerasi juga di awal tahun ini, bagaimana ini bisa berdampak dan dari SBN ini juga bisa ambil peran ya kan, bisa menjadi ya intinya kalau kita meng-highlight-nya adalah sebagai akselerasi di awal tahun ini agar program KDMP Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan, karena ini juga luar biasa multi efek flyernya begitu. Oke, nah kita akan cermati seperti apa risiko yang dihadapi dengan adanya penerbitan SBN ini, mengingat dengan pergerakan suku bunga dari bank-bank sentral di dunia lainnya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Joshua dan Pak Hadi. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk bicara terkait dengan realisasi dan juga target pembiayaan utang dalam APBN kita. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana trennya untuk realisasi dan juga target pembiayaan utang APBN. Di tahun 2020 ada 1.229,6 triliun rupiah, kemudian cenderung turun sampai dengan 2023 menjadi 404 triliun, kemudian di tahun 2024 sampai dengan outlook tahun 2025 ini trennya naik lagi, di mana tahun 2025 ada 715,5 triliun, tahun depan ada 781,9 triliun rupiah. Maksud kami di era APBN tahun 2026 ini. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan kepemilikan Bank Indonesia di SUN ataupun SBSN domestik. Ini dia dari pergerakan tahun 2020, 2021, 22, 23, 24 dan juga 2025. Kepemilikan Bank Sentral di surat utang negara kita ini periode rentangnya Januari sampai dengan November ya. Terakhir di 2024 itu 1.618 triliun yang mencapai posisi tertinggi, kemudian di tahun 2025 turun dari menjadi 1.511,44 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama kepemilikan retail. Nah, ini dia kalau kita lihat bagaimana sih kepemilikan investor retail kita di SUN dan juga SBSN domestik. Sama rentang waktunya Januari sampai dengan November 2020 sampai dengan 2025. Ya, posisi tetap tertinggi di tahun 2024 pemirsa 542,5 triliun rupiah, kemudian tahun 2025 540,2 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dari investor dari Bank Sentral maupun retail kita begitu ya di surat utang negara. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede dan juga Bapak Hadi Nainggolan. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati Pak Joshua kalau kita bicara mengenai seperti apa sih risiko-risiko yang dihadapi dengan penerbitan SBN, SBSN di tahun 2026 ini dengan di tengah tren pergerakan suku bunga Bank Sentral dunia begitu Pak Joshua? Ya, tentunya kalau kita mencermati dari sisi globalnya tentu ada risiko tadi ya, financing cost ini cenderung meningkat, cost of borrowing meningkat kalau sekiranya Bank Sentral Global ini cenderung ruang-ruang penurunannya cenderung terbatas di tahun ini. Karena kalau kita misalkan lihat BOJ, Bank Sentral Jepang, justru malah memiliki ruang untuk menaikkan suku bunganya ya, karena dari tahun lalu sendiri Bank Sentral Jepang ini menaikkan suku bunganya. Di tahun ini pun juga, sekalipun memang tahun lalu Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunganya 75 basis poin, tapi sejauh ini pasar hanya melihat 25 hingga 50 basis poin untuk penurunan suku bunga di The Fed sendiri. Sementara itu kalau kita melihat bagaimana ekspektasi pasar terkait dengan BI rate, mencermati juga bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah belakangan ini dan juga kondisi globalnya ya, dan ini juga sudah disampaikan juga oleh Gubernur Bank Indonesia di PTBI tahun lalu, di akhir tahun lalu, di mana memang arah kebijakan moneter tahun 2026 dari Bank Indonesia akan mix ya ataupun balancing ya, pro stability dan juga tetap mendukung pertumbuhan. Artinya pro stability ini juga dimaknai bahwa dalam jangka pendek kemungkinan Bank Indonesia juga masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya, mempertimbangkan nilai tukar rupiah saat ini yang masih cenderung melemah ya. Jadi artinya ini pun juga harus kita waspadai kalau kondisi geopolitik globalnya makin memanas dan juga makin memberikan sentimen negatif pada pasar keuangan global, sehingga ruang-ruang penurunan dari Bank Sentral globalnya terbatas. Tentunya ini akan berimplikasi tadi kepada ruang penurunan dari Bank Indonesia pun juga relatif, suku bunga Bank Indonesia pun juga akan semakin terbatas. Belum lagi kita bicara bagaimana postur dari APBN itu sendiri, mempertimbangkan bagaimana dari sisi penerimaan ya, karena belanja itu kan sudah pasti kepastian ya, tapi penerimaan itu sering dikatakan harapan, karena kita belum tahu nih bagaimana kondisi sektor ekonomi kita, kinerjanya ini berimplikasi kepada penerimaan kita tahun ini seperti apa, apalagi dengan tarif cukai tidak dinaikkan, diputuskan oleh Kementerian Keuangan tidak dinaikkan misalkan, dan juga beberapa sektor berkaitan dengan komoditas kemungkinan pun juga mungkin kenaikannya di tahun ini pun juga tidak setinggi tahun lalu, sehingga makanya hal-hal ini pun juga harus difaktor in oleh pemerintah, sehingga dari sisi penerimaannya
pun juga mungkin ada risiko shortfall gitu ya, sehingga tentunya ini harus kita lihat lagi bagaimana pemerintah tadi mengoptimalkan belanjanya. Tadi kualitas belanja itu penting sekali ya. Jadi ujung-ujungnya memang tentu fleksibilitas ini dalam hal ini kan karena front loading ini pemerintah karena tadi strateginya front loading, artinya pemerintah tadi memiliki fleksibilitas ya, kalau misalkan nanti belanjanya ataupun penerimaannya tidak memadai ataupun belum cukup tinggi, sehingga memang pemerintah pun juga bisa mengkondisikan gitu ya seberapa besar penerbitannya di tahun ini, sehingga makanya oleh sebab itu saya pikir kebijakan fleksibilitas ini pun juga tetap harus dipertahankan, mempertimbangkan bagaimana kondisi penerimaan dan juga kondisi global yang risiko global yang akan mempengaruhi juga suku bunga domestik kita. Baik, nah Pak Hadi, kalau misalnya tadi memang ada tantangan risiko yang harus dihadapi juga dengan adanya penerbitan SBN, tapi dari sisi pelaku usaha sendiri, HIPMI melihat apakah ini menjadi potensi yang cukup menarik dengan adanya peningkatan likuiditas perbankan, kemudian juga pasti ada ketersediaan pinjaman begitu ya, dana yang ada di perbankan yang bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha, Pak Hadi. Ya, ini tentu juga jadi jadi atmosfer positif ya bagi dunia usaha dan tentunya bagi pelaku-pelaku usaha yang langsung di sektor produksi. Nah, kita dari pengusaha sebenarnya tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Joshua dan sepakat bahwa yang terpenting kan kita kan harus lihat dulu nih kan portofolio ya kan, profil format dari APBN kita. Nah, yang kita menjadi stressing point kita dari pengusaha ini adalah yang pertama, bagaimana ya kan pos-pos pendapatan negara ini sektor apa saja yang menjanjikan, tentu dengan resiko yang masih bisa dimitigasi. Ini harus menjadi skala prioritas, sehingga SBN ini benar-benar ya kan dikelola, tentunya juga tepat sasaran kepada sektor-sektor bisnis yang sehat. Nah, apa yang sehat? Nah, kita langsung kepada apa yang nih agar kebermanfaatannya lebih berdampak kepada kesehatan APBN kita, tentunya juga terhadap pergerakan ekonomi kita secara real, dan ini juga akan berimplikasi nyata di bursa saham tentunya. Nah, tadi kita sudah meng-highlight contoh ya, misalkan kalau di front loading awal ini kita mengakselerasi untuk misal ya kan penguatan ekosistem ekosistem supply chain dari MBG, di mana hari ini demand ya permintaan misalkan telur, ayam, ya kan terus susu yang kita butuh investasi sebenarnya. Ini kan sektor produktif ya yang besar. Nah, bagaimana ini negara mengelola SBN ini bisa diarahkan ya kan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru ataupun gerakan-gerakan ekonomi baru yang tentunya berimplikasi multiplier-nya sangat dahsyat untuk menggerakkan roda ekonomi, tentunya juga daya beli secara real di lapangan, di market, maupun nanti juga akan berimplikasi kepada pasar saham kita tentunya begitu. Nah, tentu yang terakhir dari kita mencermati bagaimana dinamika global ya kan, tentu juga ini sangat berpengaruh ya terhadap pasar modal kita dan sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian tentunya. Saya kena percaya ya pakar-pakar ataupun ahli-ahli yang memang concern dan expert di bidang itu banyaklah di Indonesia yang akan siap membantu, mungkin memberikan advice ya kepada apakah Kementerian Keuangan ataupun lembaga keuangan yang lainnya agar balance ini semuanya begitu. Oke, yang penting pemanfaatannya ya dari penerbitan SBN, SBSN tadi begitu terhadap aktivitas ekonomi geliat dunia usaha. Pak Joshua, terakhir bagaimana Anda melihat potensinya di tahun 2026 ini untuk pemanfaatan dari SBN, SBSN dan juga implementasinya di lapangan yang sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian kita tahun ini? Ya, kalau kita bicara tadi dari sisi pemanfaatannya penerbitan ya tentunya ya tadi disampaikan juga oleh Pak Hadi bahwa sebenarnya tadi kita bicara bukan bicara number saja, tapi tadi bagaimana kualitas dari belanja itu sendiri ya. Dan tadi kebijakan strategi front loading ini tadi mesti harus dioptimalkan oleh pemerintah, karena tadi pemerintah tadi perlu memastikan ya ini kas negara ini cukup ya untuk membiayai belanja di awal tahun dan juga mengelola risiko pembiayaan refinancing ya, karena kalau kita lihat misalkan kalender lelang dari Kemenq memang sudah menunjukkan tadi frekuensi lelangnya cukup padat ya sejak bulan Januari dan juga
memang tetap membuka peluang untuk adanya ruang penyesuaian. Tadi fleksibilitas itu penting sekali ya, baik itu dari sisi jadwal dan juga tenor-tenor apa yang akan dilelang oleh pemerintah. Sehingga tadi pemerintah pada dasarnya tadi memiliki fleksibilitas dalam menata tadi ritme penerbitannya itu sendiri. Tapi ini harus dibaca juga tadi bagaimana lebih terpenting adalah risiko-risiko globalnya, dan juga tadi bagaimana portfolio utangnya ini harus di-manage dengan sebaik mungkin, sehingga tadi resiliensi dari utang ini, sustainability dari utang ini bisa kita lihat bersama, sehingga ini dapat bisa berimplikasi juga kepada kepercayaan investor, khususnya dari sisi rating agencies gitu ya, karena kita berharap juga bahwa during pandemi kan kita melihat bahwa credit rating agency tetap mengafirmasi ya rating Indonesia di investment grade gitu ya, sehingga harapannya sekalipun memang tentunya dengan adanya alokasi ditariknya PNBP ya untuk penempatan modal awalnya dan antara, tentu ini pasti akan ada penurunan ya dari PNBP sendiri, namun harapannya ini tidak mempengaruhi juga ya evaluasi dari credit rating agencies, dan juga harapannya bahwa kalau ini terus dipertahankan, kalau kita tetap bisa investment grade, tentunya ini akan bisa tadi membuka peluang tuh juga bahwa cost of borrowing pemerintah akan bisa lebih murah lagi ke depannya, sehingga harapannya tadi sehingga ini tidak membebani juga ya untuk dalam hal penerbitan pemerintah, dan juga tetap akan mendukung dan juga mensupport pertumbuhan ekonomi ke depannya, khususnya kepada sektor-sektor prioritas tadi KDMP, MBG, dan juga sektor-sektor 3 juta rumah, sehingga harapannya pertumbuhan ekonominya berkualitas, dan juga kondisi utang pemerintah pun juga tetap berkelanjutan, dalam hal ini tetap manageable. Baik, itu dia berarti pemanfaatannya yang akan dilihat juga oleh investor ya, sehingga bagaimana penerbitan SBN, SBSN ini yang di awal tahun ini bisa memberikan hasil yang cukup kuat juga untuk bisa meningkatkan roda perekonomian. Kemudian tadi dari Credit Rating Indonesia juga akan terus investment grade sampai dengan tahun-tahun ke depannya. Pak Joshua, Pak Hadi, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.